Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ya kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi walaupun di penghujung tahun ya. Sekarang tanggal 30, besok libur, kemudian juga nanti hari Jumat pun libur. Ya, kita sama-sama bermuhasabah bahwasanya setahun ini kita sudah dapat apa, kemudian kita sudah melakukan apa, sudah memproduksikan apa, gitu kan. Kita bermuhasabah kalau Allah muhasabah ataupun yang namanya menghitung-hitung apa yang telah diri kita lakukan, apakah amal baik itu lebih banyak ataupun amal buruk yang lebih banyak. Apakah beribadah kepada Allah lebih banyak atau maksiat kita yang lebih banyak kepada Allah? Apakah syukur kita yang lebih banyak atau kufur kita terhadap nikmat Allah yang lebih banyak? Maka itu harus dimuhasabah. Gitu. Jadi bukan hanya harian saja kita muhasabah sebelum tidur ataupun menjelang tidur, tetapi tahunan ini kita juga harus bermuhasabah. Gitu. Jadi bukan hanya mengupload di Instagram, Base9 gitu kan. 9 foto terbaik, wah mendapatkan like banyak. Nah, itu akhir tahun biasanya banyak yang buat kayak gitu kan. Nah, seharusnya di akhir tahun ini kita harus lebih bermuhasabah dan bercermin kepada diri kita. Gitu. Apa yang harus dicerminkan ataupun apa yang harus kita lihat? Apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita hasilkan sebagai manusia. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain, sudah bantu orang lain apa, kan gitu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi sesama. Baik rekan-rekan, sambil berjalan saya persilahkan ya kepada kelompok 7. Kelompok 7 ini makalahnya tentang apa? Judulnya apa kelompok 7? Nikah, Pak. Bab nikah. Nah, ini seru ini. Tapi untuk hari ini kita hanya baru bisa teori saja dulu ya, karena prakteknya belum. Ya kan? Karena prakteknya sejauh ini baru saya saja yang baru nikah di sini kalau nggak salah. Atau sudah ada yang nikah di sini, di kelas ini? Belum ya? Belum, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Di sini teman-teman kita Muhammad Fahrul dari Informatika, kemudian Dimas Saiful, ini ya, yang ada orangnya silakan katakan hadir. Muhammad Fahrul ada ya? Ada Fahrul? Belum datang? Oke. Kemudian Dimas Saiful Aziz, ada? Ada, Pak. Ada, oke. Dimas ini mirip penyanyi siapa ya? Mirip Tulus ya kalau nggak salah ya. Tulus. Kemudian kalau dilihat dari kamera, tapi kalau ngeliat aslinya saya nggak tahu ya. Kemudian Laude Osama, ada Laude, alhamdulillah. Jadi coba ditelepon si Fahrul ya. Fahrul silakan di calling agar segera merapat karena kita akan sudah mulai. Iya Oke. Pak, sebentar baru cuci muka. Oh, udah datang. Oke, sip. Baik. Terkait tentang nikah di sini ya nanti akan dijelaskan secara detail syarat nikahnya, kemudian juga apa rukunnya kan gitu. Kemudian ketika mungkin orang tua tidak ada, terus siapa yang menggantikan, siapa yang lebih utama menggantikan misalkan gitu. Karena bentuknya macam-macam. Ketika ada seorang yang ingin menikah, ada orang tuanya yang dia tidak bisa
seraya menikahkan. Kan afdolnya itu orang tua yang menikahkan. Saya nikahkan kamu, ataupun saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian dan dibayar tunai, kan gitu. Nah, biasanya orang tua yang ada orang tua yang dia ingin langsung menikahkan anaknya, ada juga yang ingin diwakil oleh penghulu, biasanya gitu. Maka ini teknisnya nanti bagaimana akan dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 7. Oke, silakan dimulai. Ya, silakan dimulai untuk para pemateri, dibuka kameranya. Jadi biar kita bisa melihat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa moderatornya? Oh, sama, Pak. Ya, silakan. Panggilnya Osama ya? Iya, Pak. Berarti salah terus ya dari kemarin manggilnya Laude. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ini mempresentasikan presentasi kami yang mengenai bab 7 tentang nikah. Pertama-tama sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri Laude Muhammad Abdillah, Dimas Syaiful Aziz, dan Muhammad Fahrul. Oke. Nikah yang kita ketahui adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah, dapat juga diartikan sebagai ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan penghubung antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan. Sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawas yang digunakan dalam Al-Quran yang artinya pasangan yang penggunaannya pula dapat diartikan sebagai pernikahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan manusia itu saling berpasangan dan menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Adapun syarat nikah, yang pertama adalah calon mempelai pria dan perempuan. Untuk untuk syarat nikah, yang pertama adalah sesuatu yang mesti ada, yang menyatukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat syah dalam pernikahan adalah yang pertama untuk calon suami. Calon suami itu yang pertama bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, karena ini dilakukan atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Yang kedua, untuk calon istri. Yang pertama, dia tidak bersuami, bukan mahramnya, untuk calon istri yang pertama itu tidak bersuami, bukan mahramnya, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, dan tidak sedang dalam keadaan ihram. Untuk syarat walinya, itu untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan, yang pertama itu laki-laki, dewasa, berakal, yang masih waras, yang masih berakal, tidak terpaksa, adil, dan tidak sedang dalam ihram haji.
Untuk yang terakhir, ijab kabul. Ijab kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakil yang disaksikan oleh kedua orang saksi. Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa, tidak bertentangan dalam rukun, tidak bertentangan dalam hukum Islam. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Dimas Saiful Aziz mengenai rukun nikah. Ya, terima kasih kepada Laude. Saya akan menjelaskan tentang rukun nikah. Rukun nikah terdiri atas laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali perempuan, saksi nikah, ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah nikah diantaranya Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram, atau berhaji dan bukanlah paksaan. Next, Kak. Bentuk-bentuk nikah yang rusak. Pertama, pernikahan syigor. Sebagaimana yang pernah disampaikan, pernikahan syigor adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri laki-laki lain tersebut. Oke, terima kasih Dimas atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dimas, yaitu yang kedua adalah pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang ketiga, pernikahan orang ihram. Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, baik uhram, haji, umroh haji, ihram umroh atau ihram keduanya, baik dengan akad yang sah maupun dengan akad yang rusak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, orang ihram tidak boleh menikah dan tak boleh dinikahkan. Yang keempat, pernikahan dengan beberapa akad, di mana dua orang wali menikahkan satu orang perempuan dengan dua orang laki-laki. Slide selanjutnya. Bentuk yang kelima, pernikahan perempuan yang beridah dan sedang istibroh dari mantan suaminya walaupun dari hasil senggama subhat. Yang keenam, pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa idah. Yang ketujuh, yaitu pernikahan dengan seorang muslim dan dengan seorang perempuan non-muslim selain kitabiyah atau ahli kitab asli, seperti perempuan penyembah berhala, penyembah api, majusi, penyembah matahari, ataupun perempuan murtad. Atau perempuan kitabiyah tidak murni seperti keturunan antara kitabi dan majusi atau sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang ke-8, pernikahan dengan perempuan yang pindah dari satu agama kepada agama lain. Singkatnya, ia tidak boleh dinikahkan. Singkatnya, tidak boleh diterima agamanya kecuali agama Islam. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-9, pernikahan dengan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim, sama seperti yang ke-7 ya.
pernikahan perempuan yang murtad dengan laki-laki muslim atas dasar ijma ulama. Tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim sebagaimana dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dimas. Maaf. Ya, selanjutnya itu adalah talak. Takrif talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Artinya yaitu melepaskan ikatan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri dalam Islam menurut fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rasjid adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, jalan mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, serta sebagai tali persaudaraan yang menjadi jalan yang membawa satu kaum untuk saling tolong-menolong. Jika pernikahan yang dilakukan tidak bisa memenuhi tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan mengakibatkan berpisahnya suatu keluarga, terutama suami istri. Apabila pernikahan hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak atau perceraian. Sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. Atau riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal. Slide selanjutnya, Kak. Hukum talak 1 dan talak 2 telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, maaf Kak, bahasa Arabnya nggak jelas, jadi saya tidak bisa membacakan surahnya. Artinya, talak atau yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya atau suami istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Dengan kata lain, talak yang diperbolehkan untuk rujuk dan kembali menjadi suami istri hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi, jika suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2, ia dan istrinya masih bisa rujuk kembali selama sang istri masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah sudah habis, maka sudah enggak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jika ingin kembali bersama, maka harus melakukan akad nikah lagi. Talak 1 dan talak 2 ini dikenal dengan istilah talak raj'i. Ya, slide selanjutnya, Kak. Talak 3. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Selengkapnya bunyi surat Al-Baqarah ayat 230. Jika dia menceraikan perempuannya sesudah talak 2 kali, maka tiada halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan laki-laki lain. Dan jika diceraikan pula oleh laki-laki lain itu,
tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali. Jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah, demikian itu batas-batas Allah diterangkan kepada kaum yang akan mengetahuinya. Selanjutnya perceraian. Berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baiklah, itu adalah sesi terakhir dari pembacaan materi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, silakan yang ingin memulai pertanyaan ataupun ingin menanggapi dulu atau menambahkan. Ada dari teman-teman yang lain? Coba buka slide yang tadi ada syarat nikah itu, saya pengen lihat. Syarat nikah. Besarkan dulu. Ya, Pak. Nah, dibesarkan juga. Ada calon mempelai pria dan perempuan, adanya wali sebagai perempuan, adanya 2 orang saksi, ya, orang sudah balik berakal, adanya mahar dan ijab kabul, berarti ada 5 ya semuanya ya. Ada 5. Oke. Saya sedikit menambahkan terkait tentang perihal pernikahan ini ya. Apa lawan dari pernikahan? Ataupun apalah, sebentar, ini ada yang harus saya tinggal bentar dulu ya. Gerimis ini. Baik. Nah, ini jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Ya. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Maka biasanya orang dengan perspektifnya masing-masing itu, oh perempuan itu ketika waktunya nikah itu antara umur 21 sampai 25 gitu kan. Laki-laki antara umur 24 sampai 30 atau sampai 27 gitu. Jangan lewat dari itu kan gitu. Macam-macam lah orang berbicara ya. Karena seperti ini,
hal-hal yang terkait tentang pernikahan, baik itu jodohnya ataupun perempuan dan lain sebagainya, itu tiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Prosesnya berbeda-beda. Ada yang dia itu sudah memiliki calon, ya kan? Kemudian uangnya sudah siap, tetapi dia belum mendapatkan ridho dari calon mertuanya. Kan ada yang seperti itu. Ada juga yang calon mertuanya sudah welcome banget kan. Kemudian perempuannya juga sudah siap, tetapi uangnya belum ada. Itu macam-macam permasalahan-permasalahan orang yang hendak menikah ini. Tetapi Allah telah menjanjikan bagi orang yang menikah ataupun bagi orang yang hendak menikah, maka ayatnya adalah potongannya yughnihumullahu min fadlih. Maka Allah akan memberikan rizki kepadanya. Yugni itu mengkayakan, gitu. Maka jangan takut bagi orang-orang yang hendak menikah dan dia sudah mantap, mentalnya sudah mantap, kemudian psikisnya sudah mantap dan siap untuk bersusah payah ya. Bersusah payah karena kita di Indonesia beda dengan negara-negara yang maju ya. Kalau di Qatar itu pengangguran saja digaji, itu di Qatar kan. Tapi di Indonesia ini kita harus berproses dulu, harus bersusah payah dulu. Kecuali kalau kita anak sultan, nah itu beda lagi ceritanya. Maka setelah menikah itu jangan hanya dipikirkan yang nikmat-nikmatnya saja, tetapi kita harus sadar diri bahwasanya kita memiliki yang namanya tanggungan. Tanggungan yang pertama adalah istri, kemudian yang kedua adalah anak. Maka dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak serta istri kalian dari api neraka. Itulah, maka nanti bagi yang laki-laki ketika sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, maka tanggungan kita ataupun tanggungan kalian itu adalah anak dan istri kalian. Ya, itu besar tanggungannya. Ketika mereka ada hal-hal yang melanggar kepada syariat, maka kita pun yang akan ditanya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya tanggung jawab seorang laki-laki ketika sudah menikah besar, amat besar. Tuh. Ya, jadi terkait tentang syarat nikah di sini ada calon mempelai pria dan perempuan, adanya wali bagi perempuan ya. Kemudian ada 2 orang saksi. Nah, biasanya di sini walinya ini yang menikahkan gitu. Walinya yang menikahkan. Tapi sebetulnya kalau ingin kita melihat afdoliyat itu hal-hal yang diutamakannya, itu seorang ayah lah yang menikahkan anaknya. Jadi dipegang tangan calon suaminya, kemudian diucapkan, saya nikahkan engkau dengan anak saya, dengan mahar sekian, dan dibayar tunai. Gitu. Kemudian ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini bisa diambil dari keluarga perempuan ataupun keluarga laki-laki. Pihak laki-laki dari kerabat yang laki-laki. Pak, ini harus kerabat nggak, Pak? Oh, tidak harus kerabat. Boleh juga mungkin kawan dekat ataupun sahabat dekat ayah kita, ataupun sahabat dekat ayah mertua ataupun calon ibu mertua dan ayah mertua kita. Boleh juga, nggak apa-apa. Saya ketika menikah itu saya minta Bapak Kiai pimpinan Gontor Lampung untuk menjadi saksi dari saya. Menjadi saksi dari pernikahan saya. Kemudian untuk saksi dari pihak perempuan, dari pihak istri saya, itu Kakanwil Lampung. Kepala kantor wilayah Lampung, Pak Suhaili. Gitu, minta. Alhamdulillah beliau bisa semua dan semuanya senior saya ketika di Gontor. Tapi beliau sudah sepuh ya, sudah senior ya. Alhamdulillah bisa, dan itu tidak ada kaitan keluarga, tidak ada kerabat sama sekali. Jadi boleh orang yang kita kenal dan kita tahu bahwasanya orangnya saleh, baik gitu kan. Kemudian adanya mahar, ijab dan qabul. Mahar ini ya jangan sampai kita termakan oleh mindset orang Indonesia ataupun adat di beberapa tempat, di sejumlah tempat di Indonesia yang namanya mahar ini harus yang gimana gitu ya, harus yang wah gitu. Kita lihat lagi kesepakatan antara yang laki-laki dan yang perempuan, antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Bahkan ya, yang penting mahar itu hal yang bisa bermanfaat ataupun yang bisa dimanfaatkan, bisa diambil manfaatnya.
Ada kisah seseorang yang dia ingin menikah, kemudian dia fakir dan miskin gitu. Dia ingin menikahi yang namanya seorang perempuan fakir dan miskin juga. Nah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin menikahi seorang perempuan, tetapi saya tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan sebagai mahar." Gitu kata Rasulullah. Kata laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau punya di rumah?" Apa yang kau punya di rumah? Saya hanya memiliki biji-bijian gandum saja untuk dimasak. Ya sudah, silakan jadikan itu sebagai mahar. Nah, biji-bijian gandum yang dia punya itulah dijadikan sebagai mahar dia untuk menikah. Yang jelas, ketika kita tanyakan kepada pihak perempuannya setuju, ya silakan. Gitu. Bahkan kemarin ada yang buat geger, entah itu untuk sensasi ataupun sensasi di media sosial, maharnya sendal jepit. Ya, kemarin itu ada yang ramai itu maharnya sendal jepit. Entah itu untuk sensasi saja ataupun untuk meramaikan jagat maya, saya nggak tahu. Jadi maharnya sendal jepit dan itu ditampilkan kan gitu. Ya, ini kita lihat lagi. Maka boleh emas ataupun boleh juga peralatan yang lain, tetapi ada yang namanya kaidah fikih al-adah muhakamah. Yang namanya adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum di beberapa tempat, gitu. Oh, biasanya di tempat ini apa? Oh, pakai maharnya emas. Oh, silakan emas, gitu. Mau 5 gram atau 7 gram, gitu. Ya. Kemudian ijab dan qabul tadi. Nah, ijab dan qabul ini adalah ijabnya yang mana, qabulnya yang mana? Kira-kira. Kelompok 7. Kan ada ijab, qabul. Ya kan dua ini kan, ada dua rangkaian kan. Ijabnya yang mana, qabulnya yang mana? Ijab qabul itu digabungkan menjadi akdun itu. Jadi rangkaian dua ijab dan qabul ini adalah akdun. Nah, ijabnya yang mana, qabulnya yang mana? Kalau ijabnya Pak yang diungkapkan sama walinya, sedangkan qabulnya yang diucapkan sama prianya, mempelai pria. Ya. Disaksikan. Jadi ijab qabul ini bukan hanya antara orang yang menikahkan sama orang yang menikah ya, tapi antara penjual dan pembeli juga ada ijab qabul. Sebetulnya bai'us salam itu ataupun pembelian jual beli yang dikategorikan selamat ataupun jual beli yang soleh itu ada ijab qabul antara kita pembeli sama penjual. Singkat saja sebetulnya. Ketika kita misalkan membeli rokok ataupun kita membeli yang namanya buku gitu ya. Baik, biasanya kalau saya pernah di Malaysia itu, mereka penjualnya mengucapkan, ya ini saya jual ya, Bismillah ini saya jual ya, oke ini saya beli ya, gitu. Gitu aja udah ijab qabul itu, nggak apa-apa. Nah, tapi kebanyakan sekarang orang ini sudah meninggalkan yang namanya ijab qabul itu, gitu. Kalau saya usahakan ketika membeli itu saya ucapkan, oke Pak, ini barangnya saya beli Pak ya dengan keadaan yang seperti ini, gitu. Tapi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kayak misalkan rusak apa segala macam, kalau ada garansinya nanti kita bisa omongkan tentang garansinya. Gitu. Yang jelas kita ucapkan secara lisan. Nah, untuk pernikahan, kasusnya dalam pernikahan, maka ijabnya itu didatangkan dari penghulu ataupun dari walinya. Ya, betul tadi. Kemudian qabulnya adalah jawaban atas dari ijab itu yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, kemudian tapi hukum pernikahan ini bisa bergeser, ya. Hukum pernikahan ini bisa bergeser. Jadi hukumnya bisa menjadi wajib, kemudian juga bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Oh Pak, kok bisa hukumnya bisa menjadi haram nikah ini? Kan katanya sunnah Rasul, kan gitu. Katanya nikah ini adalah sunnah Rasul, kok bisa hukumnya menjadi haram? Lah ketika kita menikahi mahram kita, apa hukumnya? Akan menjadi haram. Gitu. Akan menjadi haram. Bahkan ada yang mengatakan, nanti mungkin akan kita singgung ya, menikahi wanita yang hamil karena berzina itu haram. Gitu. Menikahi wanita yang hamil karena dia berzina itu haram. Gitu. Nanti mungkin saya akan pancing diskusi tentang ini, nanti akan terbuka lah ruang diskusinya ya. Nah, jadi hukumnya pun bisa makruh juga, bisa menjadi wajib juga, bisa menjadi sunnah. Gitu. Ya. Maka kita harus lihat perspektifnya.
Sama, segala sesuatu juga dia yang asalnya mubah, kullu syai'in al-aslu fi kulli syai'in mubahun illa ma dalla dalila ala dzalik. Segala sesuatu misalnya kita pakai laptop, pakai handphone, pakai apa namanya, pakai alat-alat device yang lain, itu mubah hukumnya dibolehkan, tetapi dia akan menjadi haram. Dia akan menjadi yang namanya wajib ditinggalkan ketika memang itu akan membahayakan ataupun akan memberikan yang namanya mudarat, kerugian dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini apa namanya terkait tentang pernikahan tadi. Nah kemudian tadi tentang masa iddah. Ini teman-teman ada yang tahu nggak masa iddah ini apa? Paham nggak masa iddah itu apa? Harus tahu ini. Coba saya boleh ditutup itunya. Apa slide-nya boleh apa? Share screen-nya boleh di off kan? Intan Ratnasari tahu nggak yang namanya iddah itu apa? Tahu Pak, Indah itu kayak enak dipandang. Dibuka kameranya. Pak. Iddah itu apa? Iddah itu tetangga saya Pak. Oh tetangga. Apa tuh iddah itu? Masa iddah. Nah masa berarti kan dia berbicara tentang waktu kan, masa iddah. Apa tuh? Gimana, Intan? Ya indah Pak gitu Pak. Gimana? Indah tuh seperti gimana ya? Kamu yang perempuan harus tahu ini, karena kamu sebagai objeknya. Bukan objek ya. Karena kamu sebagai subjeknya. Subjek dan sekaligus objek sih. Karena yang melakukan iddah ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki nggak ada masa iddah. Boleh saya bantu? Nggak apa-apa. Ya, Aditya, apa tuh iddah itu? Masa iddah itu masa seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan masih hidup atau diceraikan pas lagi meninggal. Gimana? Ulangi coba. Masa iddah itu masa seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. Hampir lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan? Masa iddah itu waktu menunggu ya Pak. Waktu menunggu seorang perempuan jika sudah diceraikan oleh suaminya, dia harus menunggu sampai masa iddahnya telah selesai. Terus kalau sudah selesai? Menambahkan Pak, waktu masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Terus? Atau hari. Enggak, saya bukan nanya kurun waktunya, saya nanya definisinya. Definisinya apa? Masa iddah. Ya tadi Firly itu hampir betul tuh. Jadi masa menunggu ya. Masa menunggu seorang perempuan itu setelah diceraikan oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian barulah seorang laki-laki boleh menikahinya, laki-laki kedua maksudnya. Laki-laki yang kedua boleh menikahinya. Jadi nggak lantas serta-merta baru tinggal suaminya 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan langsung dinikahi oleh laki-laki lain, nggak boleh kayak gitu. Karena ada masa iddahnya. Dan masa iddah ini bermacam-macam. Ya. Masa iddah ini bermacam-macam. Ada masa iddah yang ketika wanita itu tidak hamil, ada masa iddah yang ketika wanita itu sedang hamil, kan gitu. Kalau perempuan yang tidak hamil kemudian cerai ataupun ditolak 3 sama suaminya, langsung tolak bain ya. Tadi kan ada tolak roja'i. Tolak roja'i itu tolak 1, tolak 2. Kalau tolak bain itu langsung tolak 3. Gitu. Ini panjang kalau kita berbicara tentang tolak ini. Kalau dulu ketika zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, itu ada istilah ketika sekali mengucapkan tolak tuki, itu langsung tolak tuki, saya menceraikanmu, itu orang mengucapkannya 3 kali. Gitu, ketika dulu. Jadi ingin langsung cerai sama istrinya kan, disebut tolak tuki, kemudian tolak tuki, jadi langsung 3 kali, bain. Gitu. Nah ini
Kemudian datanglah di zaman Umar, diubah sama dia karena banyak orang yang meremehkan tentang tolak ini. Akhirnya diubah oleh Umar terkait tentang ijtihad dia. Kemudian berubahlah yang namanya skema pentolakan yang ada di zaman Khulafaur Rasyidin ketika itu. Nah, terkait tentang masa idah ya, kita harus tahu. Masa idah untuk perempuan kan tadi ada perempuan yang tidak hamil ya. Kemudian ada perempuan juga yang dia itu hamil gitu. Jadi ada yang mengatakan masa idah untuk perempuan yang ditolak 3 yakni salah satu kuru itu 3 kali masa haid selesai. Gitu. 3 kali masa haid selesai. Jadi sudah melewati 3 kali haid baru silakan. Gitu ya. Nah, kemudian masa idah untuk perempuan yang ditolak 1 dan 2 yakni seperti yang ditinggal meninggal oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, ada yang mengatakan juga masa idahnya 4 bulan 10 hari bagi idah untuk perempuan yang ditolak 1 dan ditolak 2. Nah, tetapi masalahnya perempuan ini lagi hamil atau tidak. Nah, menurut para ijtima ulama ataupun menurut ijma ulama, ketika perempuan itu sedang hamil, maka masa idahnya adalah ketika dia sampai melahirkan. Ketika dia sampai melahirkan. Tetapi kalian harus paham nih, misalkan ditinggal oleh suaminya ketika yang namanya umur kandungannya 8 bulan. Ya, berarti berapa bulan lagi melahirkan? Satu bulan lagi ya melahirkan kan. Kemudian suaminya meninggal. Nah, gitu. Maka masa idahnya dihitung tetap 4 bulan 10 hari. Gitu. Tetap 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Arba'ata ashhurin wa asyra. Di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi tetap berlaku yang namanya hitungan 4 bulan 10 hari itu. Berarti setelah dia melahirkan masih ada lagi 3 bulan 10 hari. Nah, ketika yang namanya masa hamilnya baru 1 bulan ataupun 2 bulan, maka masa idahnya adalah sampai dia melahirkan. Gitu. Berarti bertambah dong, Pak. Tidak 4 bulan 10 hari. Iya, bertambah. Karena memang seperti itu ketentuan dan ijma ulamanya. Gitu. Maka bagi laki-laki yang ingin menikahi si perempuan yang habis diceraikan ini, dia harus melihat masa idahnya. Jangan main hantem aja. Ya, harus melihat masa idahnya dia. Karena itulah peraturan yang ada di dalam ataupun syariat yang ada di dalam Islam itu sendiri, gitu ya. Jadi itu terkait tentang masa idah. Oke, silakan untuk ruang diskusi kita buka. Teman-teman yang mau bertanya kepada kelompok 7, saya persilakan. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana hukumnya mengadakan sebuah pesta pernikahan atau walimatul usri. Terima kasih. Maaf, tolong diulang tadi pesta pernikahan hukumnya atau apa ya? Iya, bagaimana hukumnya mengadakan sebuah pesta pernikahan. Terima kasih. Maaf, tadi yang menanya siapa ya? Saya Enda dari Prodi Sistem Informasi. Ya, Kak Enda, saya akan jawab pertanyaannya. Para ulama ahli hukum Islam fikih bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki dan wali suaminya yang bukan rasyid. Jadi hukumnya itu sunnah muakkadah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dijelaskan sunnah muakkadah itu apa? Kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan sunnah muakkadah itu apa?
Sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Fahmi, Pak Akbar, tadi mengenai apa itu sunnah muakkadah. Untuk melanjutkan pertanyaan dari Saudari Endah, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan atau penekanannya kuat, hampir mendekati wajib. Jadi tadi tentang mengenai mengadakan pesta pernikahan bagi mempelai pria itu hukumnya sunnah muakkad yang berarti dianjurkan, tapi tidak wajib. Ya, terima kasih, Saudara Laude. Lanjut lagi, siapa yang bertanya? Di chat kayaknya ada yang bertanya itu. Mas Adit. Izin bertanya dong. Halo. Halo. Ya, halo saudara Maul. Izin bertanya dong. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, interaksi pada seorang laki-laki dan seorang perempuan kan. Suaranya kurang kuat. Siapa? ya. Erlangga, suaranya. Ya, maaf Pak. Interaksi pada seorang laki-laki dan seorang perempuan kan terdapat batasan-batasan. Adakah dalil atau mazhab yang menjelaskan tentang bagaimana ketentuan dari batasan-batasan itu? Jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Nggak putus-putus kan tadi ya suaranya? Nggak jelas. Oh, oke, baik Pak. Apa mau diulang lagi ya pertanyaannya? Kelompok 7. Iya, diulang lagi. Boleh diulang lagi. Interaksi pada seorang laki-laki dan seorang perempuan kan ada batasan-batasannya. Misalnya nggak boleh pegangan tangan atau nggak boleh hanya berduaan saja dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, adakah dalil atau mazhab yang menjelaskan tentang bagaimana ketentuan dari batasan-batasan itu? Jika ada, mohon tolong dijelaskan. Terima kasih. Aditya kayaknya bertanya dia, apa ini? Bagaimana hukumnya menikah dengan wanita ahli kitab? Dia mempercayai adanya Allah dan dia sedang hamil dari hubungan sebelumnya. Lalu apakah menikahnya dianggap sah? Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Maul, Erlangga Maulana. Oke, baik. Batasan-batasan yang dimaksud itu adalah batasan
tidak bolehnya seorang wanita dan pria itu dalam satu tempat, ya bukan? Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti hukumnya dilarang kecuali ditemani oleh mahramnya. Misalkan seorang wanita itu bersama laki-laki. Tunggu deh. Mohon maaf, kalau dari dalil atau mazhabnya ada nggak yang menjelaskan secara lebih spesifik atau secara rinci gitu? Dari hadis riwayat At-Harbani dalam Majmul Kabir 20 20/211, Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya apabila kepala salah seorang dari kalian tertusuk dengan paku dan besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Dan pernah Ummu Abdillah Al-Wadiyah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita ajnabiyah atau bukan mahramnya hukumnya adalah dosa besar dan merupakan celah fitnah. Kayaknya sudah menjawab untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu untuk tidak boleh secara sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau masih belum dihalalkan baginya. Oke deh, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Kalau untuk ketentuan lain, kira-kira seperti apa ya? Misalnya diskusi berdua atau bertiga gitu tentang hal yang berkaitan dengan misalnya pelajaran. Tapi yang tadi udah sangat menjelaskan sih. Terima kasih penjelasannya. Ketika dalam majelis ilmu itu dibolehkannya, tetapi tidak boleh saling berdekat sekali. Maaf, maksud saya dari dalil atau mazhab itu sih yang menjelaskan tentang ketentuannya secara spesifik gitu. Oke, saya Kalau akan menjelaskan. Ya, lanjut. Fahrul. Tadi kan tentang laki-laki sama perempuan yang nanyain pelajaran. Ini di sini ada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, yaitu maka janganlah kamu melemah-lemahkan suaramu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Yang dimaksud sini kalau ngomong dengan lawan jenis harus nggak boleh ini lemah lembut, jadi biar nggak laki-lakinya tidak muncul syahwat. Iya. Jadi di dalam hadis atau tadi riwayat itu beda-beda. Ada yang hadis riwayat dan Abu Daud itu tidak boleh bersuara yang lemah lembut. Terus ada juga yang hadis riwayat Tabrani, yaitu tidak boleh berduaan di tempat kosong kecuali ada mahramnya. Dan ada lagi hadis riwayat Muslim yang tidak boleh menyentuh tangan mereka dan atau kontak fisik yang lainnya yang lebih daripada itu, lebih lagi tidak diperbolehkan. Jadi ada bagian sub-subnya gitu. Ada yang tidak boleh di tempat kosong ataupun berbicara lawan jenis, itu ada beda-beda sih ininya hadisnya. Oh, jadi intinya dalam interaksinya itu tidak boleh saling menggoda gitu ya. Oke deh, baik. Terima kasih penjelasannya.
Ya, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya. Di antara syarat sahnya menikah dengan wanita ahli kitab adalah dia harus afifah atau menjaga kehormatan dirinya. Para wanita merdeka dari ahli kitab yang menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Merekalah yang dihalalkan untuk dinikahi oleh seorang muslim. Adapun selain mereka yang tidak menjaga kehormatan mereka, maka haram untuk dinikahi, baik mereka seorang muslimah atau wanita ahli kitab, sampai mereka bertaubat terlebih dahulu. Atas dasar itulah, maka tidak dihalalkan untuk menikahi wanita yang disebutkan dalam pertanyaan, karena tidak adanya syarat menjaga kehormatannya dalam dirinya. Yang kedua itu wanita yang hamil dari pernikahan maupun perjinahan tidak dihalalkan untuk dinikahi sampai masa iddahnya berlalu, yaitu sampai sesudah melahirkan. Bagaimana untuk Aditya? Apakah sudah jelas? Berarti pernikahannya tidak sah ya? Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya menambahkan dalil. Dalilnya ini tentang kholwat tadi ya, yang pertanyaan dari Erlangga itu. Itu pasti kalian sering mendengar sebetulnya. Jangan suka jalan berdua loh. Nanti yang ketiganya apa itu? Pernah dengar nggak? Jangan suka berduaan. Pernah ya? Pernah. Itu dalil itu. Itu dalil itu. Nah, kalian harus tahu juga makanya. Karena Nabi Muhammad menyampaikan dalam Tobroni juga, dalam kitab Tobroni, tapi diriwayatkan oleh muhaddisnya Ibnu Hibban, kemudian Tobroni dan Baihaqi. Janganlah salah seorang dari kalian berkholwat. Berkholwat ini adalah bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada orang ketiga, baik pokoknya berduaan dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Nah itu, ini dalil yang sangat kuat sekali karena dia hadisnya sahih ya. Kemudian juga di dalam hadis yang dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu salasata ayyamin fasa'idan. Nah, ini yang panjang ini, mohon maaf. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluna bi imra'atin laysat ma'aha dhu mahramin minha fa inna talitahuma asyaitan. Ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya tidak berkholwat dengan perempuan bukan mahramnya, karena pihak ketiga adalah syaitan. Gitu. Jadi banyak sekali dan ini disepakati. Gitu. Jadi disepakati sama yang namanya para ulama bahwasanya berkholwat itu adalah haram hukumnya. Terkait tentang tadi, Pak, kalau kita lagi diskusi, belajar apa segala macam, usahakan ada teman mungkin laki-laki 1 orang, kemudian perempuannya 2 orang ataupun 3 orang, agar tidak terjadi yang namanya fitnah gitu. Ataupun juga bisa si perempuannya sendiri, kemudian laki-laki 2 orang atau 3 orang. Tapi pertanyaannya, si perempuannya nyaman apa enggak, kan gitu. Kalau kalian nggak nyaman ya sudah, nggak usah. Jadi intinya adalah yang berduaan itulah yang diharamkan, kan gitu. Kalau para ulama, hal-hal yang terkait tentang wajib dan haram itu insya Allah tidak ada perdebatan, gitu ya, tidak ada perdebatan antara ulama. Yang perdebatan itu biasanya yang ranahnya sunnah ke bawah, gitu. Sunnah ke bawah itu fardu kifayah, kemudian sunnah muakkadah, itu juga akan terjadi yang namanya perdebatan di antara para ulama. Nah, terkait tentang tadi pesta itu ya yang ditanyakan oleh saudari Endah Fitria, mengadakan pesta pernikahan itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan juga
mubah gitu ya. Gini loh, apa namanya? Sunnah muakadahnya itu adalah iklannya sebetulnya. Kalian tahu iklan nggak? Mengumumkan bahwasanya mereka itu sudah menikah, gitu. Sudah menikah. Karena ada juga kan orang yang menikah, tetapi saudara sekitarnya ataupun orang-orang sekitarnya tidak tahu, gitu. Kemudian nanti tahu-tahu, loh kok ini si Siti sama si Mahmud udah boncengan aja. Sedangkan tetangga yang lainnya belum tahu kalau mereka sudah nikah, gitu kan. Itulah pentingnya bahwasanya pernikahan itu harus diiklankan, harus diumumkan, harus diinformasikan ke semua orang agar tidak menjadi yang namanya fitnah, gitu, antara si laki-laki dan si perempuan. Maka iklannya ini sebetulnya wajib, iklan informasikannya. Tapi sekarang ini bentuk orang mengiklankan pernikahan itu sudah bermacam-macam, gitu ya. Sudah bermacam-macam. Sudah ada yang pestanya 3 hari 3 malam, ada yang pestanya dari pagi sampai malam nggak berhenti, dangdutannya, dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian ada juga yang dari pernikahan, akad pagi, kemudian langsung nikah, jam 2 selesai, ya macam-macam lah. Ada yang sampai sewa hotel, ada yang sampai berlebihan. Intinya yang berlebihan itulah yang tidak dibolehkan. Yang berlebihan itulah yang tidak dibolehkan. Tapi kalau masih dalam batasan-batasan koridor yang dia sesuai dengan kebutuhan dan dia mampu untuk itu tidak apa-apa, ya, itu tidak apa-apa dilakukan. Jadi akadnya misalkan pagi, kemudian resepsinya besok, nah itu tidak apa-apa dilakukan. Nggak apa-apa, karena untuk mengundang orang-orang juga syukur nikmat lah gitu ya, syukur nikmat. Kemudian kita juga membuatnya namanya tali silaturahim agar terbuka pintu-pintu dan jendela-jendela rizki bagi orang lain kan gitu. Kemudian juga saudara-saudara, kerabat-kerabat kita, sahabat kita tahu bahwasanya anak kita ataupun kita sudah menikah gitu. Tapi yang disayangkan kadang ada orang-orang yang melaksanakan resepsi ini menyatukan dengan adat istiadat setempat. Dan adat istiadat setempatnya ini terkadang-kadang terbentur dengan yang namanya syariah. Maka mana yang kuat nih ketika ada benturan antara adat istiadat sama syariah? Maka yang harus dikorbankan adalah yang adat itu. Gitu. Karena adat tidak dijadikan sebagai pegangan yang tetap di dalam syariat Islam. Walaupun ada yang namanya kaidah hukum ataupun kaidah fikih, al-adatu muhakamatun. Adat itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur hukum ataupun sebagai landasan hukum gitu. Oh biasanya kalau di sini nikahannya gimana? Oh di sini acaranya habis asar biasanya. Jadi habis asar tamu-tamunya baru pada datang, Lampung Timur kan biasanya kayak gitu. Jadi pagi sama siang itu sepi malah. Saya kemarin diundang sama tetangga saya, istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Kebetulan beliau ini adalah mantan dari kepala kantor agama ya, Kemenak di Metro di Lampung. Kemudian istrinya meninggal tahun 2018 kalau nggak salah. Kemudian baru 3 bulan yang lalu menikah lagi. Nah kemudian nikahnya itu nggak yang macam-macam, ya simpel saja gitu. Karena orangnya juga udah sepuh ya, udah hampir ya udah pensiun, udah 60 sekitar 67-an lah. Kemudian saya diundang untuk membacakan doa pernikahan. Tetapi ya kayak cuman pertemuan kami ketua masjid, takmir masjid, kemudian pengurus masjid, hanya mungkin nggak sampai 10 orang yang ada di situ. Dia intinya adalah memberikan iklan. Nah tadi tuh tentang iklan itu ya, memberikan informasi bahwasanya alhamdulillah saya sudah menikahi perempuan gitu. Agar nanti ketika saya jalan ataupun bawa mobil gitu kan, sama istri saya ini tidak dipandang fitnah oleh orang-orang. Gitu. Jadi orang-orang sudah tahu. Ya, jadi kami yang hadir itulah nanti yang akan mengiklankan kepada tetangga-tetangga kami. Oh, Pak Haji Soleh ini sudah nikah, alhamdulillah gitu. Sudah menikah lagi. Gitu. Biasanya emang perlu seperti itu karena orang yang sudah 60 ke atas kan perlu dirawat gitu. Perlu dirawat. Ada nasihat yang baik yang saya tangkap dari beliau ketika menyampaikan sebelum saya memberikan doa itu ataupun membacakan doa. Saya ini sudah tua. Nah, saya tidak mau menjadikan yang namanya wujud saya ini sebagai dosa anak-anak gitu. Kenapa? Kalau mereka ikhlas merawat saya, bakal jadi pahala buat mereka. Tapi kalau mereka terbebani merawat saya, maka akan menjadi dosa buat mereka. Wah, ini dalam sekali bahasanya.
Jadi makanya saya pilih untuk menikah lagi gitu ya, agar ada yang merawat saya katanya gitu. Ya intinya itu. Jadi pernikahan itu harus diumumkan dengan yang penting caranya masih sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan. Nah, ini apa ini? Dari Nana Irmanto, silakan. Kelompok 7 dijawab. Nah, itu pesta dengan hasil utang tuh. Ya, saya Gimana akan hukumnya? menjawab pertanyaan dari Nana Irmanto. Jadi sebaiknya itu untuk melakukan resepsi pernikahan itu seharusnya jangan ngutang gitu ya. Jadi kalau ngutang itu sehabis pernikahannya harus membayar utangnya lagi. Jadi sebaiknya jangan ngutang gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, tapi dilebih bagikan tidak ngutang gitu. Boleh sebenarnya ngutang buat menjaga kehormatan, boleh, tapi asal bisa melunasi. Tapi kalau emang apa ya, utang buat diwajibkan untuk pernikahan kalau nggak mampu, itu bakal jadi permasalahan di awal pernikahan gitu sih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Baharu. Dalam syarat menjadi wali itu ada syarat adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Syarat adil yang dimaksud di sini adalah di mana kedua saksi itu telah disepakati akan datang pada hari itu. Keduanya harus ada pada saat pernikahan. Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang kehadirannya mutlak diperlukan untuk sahnya perkawinan karena mereka adalah orang yang mengucapkan ijab. Dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami tidak memperbolehkannya perkawinan selain perkawinan itu dilakukan akadnya dengan dihadiri dua saksi yang adil, yang berarti pernikahan tidak akan dilangsungkan atau tidak akan dilaksanakan dan tidak dilakukan secara adil ketika saksinya tidak ada. Apakah itu sudah menjawab saudara Ahmad Baharu? Izin Baik, bertanya. untuk Kak Ditya, maaf sebentar. Untuk Kak Ditya, jadi mahar dengan utang itu sebenarnya boleh asal kesepakatan dari pihak perempuannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya Ferli dari Prodi Sistem Informasi. Ingin bertanya bagaimana lafaz akad mut'ah dan apa saja persyaratan dan apa saja syarat-syaratnya beserta hukumnya. Terima kasih. Maaf, tolong diulang pelan-pelan, Mbak. Bagaimana lafaz akad mut'ah beserta syarat-syarat dan juga hukumnya. Terima kasih.
Eh, Halo, halo. Ya, silakan apa? Masih boleh bertanya lagi nggak nih? Ya, nggak apa-apa. Osama masih boleh bertanya lagi nggak nih, Osama? Ya, dipersilakan. Nggak apa-apa. Tanya aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau dalam pernikahan itu kan apa laki-laki dengan perempuan, terus hukumnya itu kan wajib ya, wajib atau sunnah ya tadi? Sunnah. Ya, hukumnya itu kan sunnah. Tapi ada juga misalnya orang yang apa tidak lari dari kodratnya gitu. Misalnya ada laki-laki terus dia apa menjadi seolah-olah seperti perempuan gitu, atau perempuan menjadi seolah-olah seperti laki-laki gitu. Maksudnya LGBT. Kenapa? Maksudnya LGBT. Ya maksudnya semacam itu deh. Kalau dari sudut pandang dari saudara Laude, saudara Muhammad Fahrul dan saudara Dimas, secara pengamatan dan logika, bagaimana ya cara kita merangkul orang-orang itu agar kembali sesuai dengan kodratnya? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah kena kelainan penyakit. Jadi emang harus ditangani oleh seseorang yang emang menangani hal tersebut gitu. Kalau emang kita menasihati orang tersebut dengan kata-kata ataupun atau dengan apapun itu, tidak akan tidak akan ngeh orangnya gitu. Kecuali dengan Maaf. Kan untuk menangani orang tersebut kan harus dengan ahlinya. Tapi kalau menurut sudut pandang atau pengamatan Kak Fahrul nih, secara logika, gimana ya sikap Kak Fahrul misalnya untuk menangani orang tersebut dengan kapasitas Kak Fahrul untuk merangkulnya gitu? Sebenarnya saya tidak punya hal semacam kayak gitu. Kalau saya nanti ikut-ikutan ngerangkul atau bergaul sama dia, nanti saya ikut ke bawah takutnya. Makanya pertanyaannya yang bisa di ini loh, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kan kalau saya ngerangkul dia untuk hal kayak gitu biar benar, tapi dia nggak mau, malah saya yang kena gimana? Bukan. Maksud saya tuh misalnya Kak Fahrul punya temen tuh. Terus sikap kita kepada dia gitu. Terus secara halus aja gitu, secara nggak langsung gitu kita mengajak dia untuk kembali sesuai kodratnya, tapi bukan dengan paksaan gitu, secara halus atau secara nggak langsung gitu. Maksudnya tuh kan kalau yang dijelaskan Kak Fahrul tadi kan jadi seolah-olah kan kita kayak itu kan emang bukan kewajiban kita, tapi kan kalau yang dijelaskan Kak Fahrul tadi kan karena itu bukan kewajiban kita, terus bukan kapasitas kita, kan kayak lepas tangan gitu. Tapi minimal sikap kita deh gitu, supaya minimal merangkul gitu. Saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah ngalamin. Saya nggak bisa menjawab. Tadi penyakitnya kenapa maksudnya tadi? Maksudnya itu misalnya dia tuh laki-laki. Dia laki-laki tapi dia perempuan gitu ya? Iya, terus secara hormon juga dia merasanya seperti perempuan gitu, Pak. Iya. Banyak ini kasus kayak gini. Mungkin coba yang lain dulu, ada yang mau menjawab tadi. Ya, tuh kata si Asbak itu bencong, Pak, maksudnya. Bencong yang belum maksimal mungkin ya. Ya, silakan coba yang lain. Ada solusinya di dalam Islam ini.
Aditya jangan di chat, disampaikan aja secara lisan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menjawab pertanyaannya Erlangga Maulana, dan ini pertanyaannya simpel aja. LGBT itu kan penyakit ya, jadi sulit untuk sembuh. Jadi sembuhnya itu diri dia sendiri, tanpa orang lain juga kita nggak tahu dia bisa sembuh atau enggak. Cuman dalam agama Islam, kita tuh dilarang benci dan dilarang menjauh dari LGBT itu. Malah kalau kita ingin bantu, kita harus menyuruh dia pergi ke psikologi atau terapi kejiwaan. Terima kasih. Bagaimana Saudara Erlangga Maulana? Mohon maaf, yang saya maksud bukan penjelasan tentang LGBT-nya itu sih. Maksudnya sikap kita gitu. Jadi maksudnya lebih baik kita menyarankan dia untuk datang ke psikolog, begitu ya? Izin Kak, boleh bantu jawab? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan bagi yang apa tadi katanya LGBT atau bencang lah bahasanya, bahasa kasarnya gitu. Nah, kalau kita punya teman gitu ibaratnya orang yang seperti itu, apa aja mungkin dari 1000 orang mungkin beberapa yang ada yang seperti itu. Nah, kita tuh jangan menjauhi. Bukan berarti karena mereka seperti itu kita malah menghindari gitu. Nah, harusnya kita tuh ngingetin dia tapi dengan cara yang halus gitu. Jangan pula kita mengingatkan tapi dengan bilang kamu nih kok kayak gini gitu. Maksudnya jangan sampai menghakimi gitu. Karena yang saya pernah dengar juga dari perspektif mereka gitu, mereka tuh juga nggak nyaman dengan diri mereka sendiri gitu. Nah, mereka tuh masih diambang-ambang gitu. Bahasanya mereka juga nggak pengen kayak gini tapi mereka rasa seperti ini gitu. Nah, kalau saya sih emang dikasih pemahaman secara perlahan gitu, jangan langsung plek ngasih kamu harus gini gitu, karena mereka juga nggak bisa seperti itu. Kita kan manusia ya, kita butuh sesuatu yang tidak bisa gimana ya, hal-hal yang terlalu sulit untuk mereka lakukan. Jadi dukung mereka, bukan dukung secara apa yang mereka lakukan ya, maksudnya berikan mereka pemahaman, rangkul mereka, ingati mereka gitu. Karena kan kita sebagai manusia itu wajib saling mengingatkan ya. Kalau misalnya mereka nggak mau terima, kita ingetin. Mungkin paling lemah kita lakukan itu ya dengan berdoa, untuk doain mereka gitu. Mungkin begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya tidak menjauhi, terus diberikan pemahaman secara perlahan sesuai kapasitas kita ya. Oke deh, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sedikit menambahkan, memang yang paling banyak ditemui ini laki-laki yang dia itu berlagak seperti perempuan ya. Sekarang ini pertanyaannya, si laki-laki itu dia memiliki syahwat atau tidak kepada perempuan. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak memiliki syahwat terhadap perempuan. Gitu. Kalau memang dia tidak memiliki syahwat terhadap perempuan, maka diharamkan baginya, tidak semua diharamkan untuk melakukan hubungan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki, gitu kan. Ya dia kan tubuhnya laki-laki kan gitu. Tetapi gaya gerak-geriknya, tingkah lakunya, dan segala dandanannya segala macam mendekati perempuan. Nah, ini di dalam Islam disebut sebagai takhannus. Takhannus itu berlagak seperti khunsa. Khunsa itu laki-laki yang dia memiliki alat kelamin jelas, tetapi gerak-geriknya, tingkah lakunya ini menirukan perempuan.
ini statusnya oleh Allah mal'un. Mal'un itu dilaknat. Maka diwajibkan baginya untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Ya salah satu tadi dengan terapi bisa. Gitu. Tapi yang jelas adalah sentuhan, bimbingan, dan juga pembentukan karakter dari orang tua ini berpengaruh. Gitu. Sekarang misalkan kalau itu kasus terjadi pada keluarga saya, misalkan anak saya, misalkan naudzubillah ya, laki-laki tapi ada yang berlagak seperti itu. Saya sebagai orang tua adalah yang paling bertanggung jawab. Saya sebagai orang tua adalah yang paling bertanggung jawab. Gitu. Entah mungkin masukkan dia ke dalam bela diri lah, kemudian masukin dia ke dalam taekwondo lah, silat dan lain sebagainya macam, kasih yang namanya gemblengan, karakter gemblengan yang namanya mental untuk jadi laki-laki gitu. Sebelum nanti ketika sudah dewasa makin parah gitu. Karena kalau sudah dewasa sudah jadi sudah masuk SMA kemudian di universitas, nah itu sudah sulit lagi mengkontrolnya kan gitu. Maka ketika lagi kecil sudah melihat tanda-tanda yang seperti itu, orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Nah, sekarang ini kita temukan banyak yang seperti ini. Ya kan? Banyak hal-hal yang takhonnus itu berlagak seperti halnya perempuan tadi, padahal wujudnya adalah laki-laki dan dia memiliki alat kelamin yang jelas. Gitu. Tetapi tadi dikatakan oleh saya baca di Rumah Fikih Indonesia ya, kebetulan dibawahi ataupun pengasuhnya adalah Ustadz Ahmad Sarwat ini. Jadi ketika yang namanya kalau itu adalah sifat bawaan, maka dianjurkan agar berusaha sekuat tenaga, ya kan? Berusaha sekuat tenaga menghilangkannya, karena bagaimanapun lelaki tidak boleh menyerupai yang namanya perempuan. Nah, kemudian tadi, jika dia tidak memiliki syahwat terhadap perempuan, dia dihukumi seperti mahram bagi semua perempuan. Nah, tetap mahram, tidak boleh dinikahi. Nah, tidak boleh dinikahi. Tapi bukan berarti dia boleh melakukan hubungan dengan sesama lelaki. Karena hal itu tetap haram. Karena kan jadinya seperti Bani Lut ataupun kaum Nabi Lut. Nah, sebagaimana penjelasan di hadis Imam Tabari. Kemudian yang kedua, jika dia memiliki syahwat terhadap perempuan, maka hukumnya sama seperti lelaki pada umumnya. Gitu. Kalau dia memiliki syahwat terhadap perempuan. Tadi yang pertama tidak memiliki syahwat. Adapun jika dia hanya meniru-niru gaya wanita dan sengaja menjadi banci ya, itu adalah perbuatan terlaknat dan pelakunya harus bertaubat. Masalahnya Pak, ini kan ini bawaan gitu Pak. Dan juga saya susah untuk keluar dari situ, keluar dari perangai dan juga mental saya yang seperti ini. Nah, mulai dari pertama cobalah bergaul. Saya takutnya kalau bergaul dengan laki-laki nanti akan dijadikan bahan bulian kan gitu. Makanya saya lebih nyaman ngobrolnya dengan perempuan gitu. Maka orang-orang yang seperti itu kan biasanya nempelnya bareng-barengnya sama perempuan. Betul nggak? Ya kan? Nah, mulai dari situlah mungkin pergaulan ataupun bareng-bareng sama perempuannya dikurangin dulu. Cobalah gabung sama laki-laki. Ya seperti tadi, ikut yang namanya bela diri, ikut yang namanya taekwondo, fitness dan lain sebagainya gitu. Kalau ketika yang namanya latihan fitness ataupun bela diri masih nge-high juga ataupun masih high gitu. Nah, itu harus diadakan yang namanya ataupun dilatih yang namanya penetrasi yang lebih gitu. Yang jelas kembalilah kepada kodrat. Kembalilah kepada kodratnya sebagai laki-laki. Dan itu terjadi. Ini terjadi di keluarga saya juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sisa-sisa dari perilaku dia gaya-gaya dia yang perempuan sudah mulai hilang gitu. Karena kenapa? Karena dipaksa. Karena dipaksa untuk benar-benar menjadi laki-laki gitu. Ya alhamdulillah. Sudah punya anak, sudah punya ini, sudah punya anak banyak kan gitu. Jadi itu bisa diubah. Ya, bisa diubah. Beda lagi kalau misalkan dia memiliki kelamin ganda. Nah, itu nanti ada hukumnya yang lain lagi. Oke, silakan. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, boleh Baik, Pak. pemateri memberikan kesimpulan. Saya mau menjawab Baik, Pak, pertanyaan terima kasih dari penjelasannya. Firly, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi contoh untuk menikahkan itu yang bahasa Indonesianya itu adalah misalkan saudara Fahrul
bin Mahmud saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri binti ayahnya dengan mas kawinnya berupa apa aja tunai. Dan jawabannya itu adalah saya terima nikahnya dan kawinnya si perempuan binti ayahnya dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Nah, seperti itu. Dan bahasa Arabnya itu adalah angkah tuka wazawaztuka mahtubataka binti si perempuan alal mas kawin yang ingin diberi mahri alal mahri. Terus jawabannya itu qablitu nikahaha wa tazwijaha alal mahri mazkur wa raditu bihi wallahu waliyut taufik. Gimana Kak Firly? Terima kasih Kak Dimas, sudah jelas Kak. Sama-sama. Bukan kobil itu ya, kobil tuh tadi, kobil tuh. Nah, kalau akad nikah ini kita kembalikan kepada si yang akan mengucapkan tuh, si laki-laki itu. Jangan sampai jangan sampai akadnya itu terlalu panjang semuanya disebut gitu kan. Jangan. Karena akan menyusahkan dia ketika mengucapkan yang namanya akad ijab kabul tadi. Itu dalam satu napas doang kan Pak? Sebetulnya nggak ada kewajiban satu napas. Nggak ada kewajiban. Boleh. Tapi apa namanya, kalau nggak dengar nasihat orang tua dulu kan, itu harus satu napas gitu. Jangan sampai ambil napas lagi. Jangan sampai ambil napas kedua. Kayak saya ketika nikah itu ya sudah, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Gitu saja. Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar tunai. Jadi nya itu sudah menggantikan nama dari istri saya, Intan Muflihah binti Tamami Akib. Nah itu jadi nama perempuan dengan nama ayahnya bisa diganti dengan kata gantinya itu. Kemudian mahar yang misalkan 50 gram emas dan seperangkat alat sholat itu bisa diganti dengan mahar tersebut karena sudah disebutkan. Kapan disebutkan? Oleh penghulu tadi gitu. Jadi saya qabil tu nikah, kalau di Arabkannya kan simpelnya qabil tu nikah wa tazwijaha bi mahrin madhkur halan. Itu bisa juga kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut dibayar kredit. Nah, dibayar kredit. Bukan dibayar kredit, dibayar tunai maksudnya. Nah, dibayar tunai. Kalau utang berarti dibayar utang, Pak ya? Kalau utang sejauh ini saya belum menemukan. Dibayar utang itu. Mau dibayar utang saya belum menemukan. Ya janganlah malu di hadapan orang-orang pasang utang. Ya kan? Mau ditaruh di mana dengkul kita kan? Oke. Ya, jadi bukan dibuat sesimpel mungkin ya. Dibuat senyaman mungkin bagi orang yang mengucapkannya. Kan terkadang ada dia itu orangnya mungkin intelektualnya pas-pasan ataupun orangnya yang nggak pinter-pinter amat gitu ya. Kemudian ijab kabulnya panjang banget. Akhirnya salah terus, ya kan gitu. Pertama sudah nervous. Nervous itu satu masalah itu. Laki-laki, baik laki-laki atau perempuannya nervous. Kemudian di hadapan banyak orang kan gitu. Harus menghafal yang namanya ijab kabul. Nah, belum hafal banget ditambah dengan nervous, akhirnya akadnya salah terus sampai 5-6 kali salah terus kan gitu. Itu malah menyusahkan kan gitu. Maka carilah yang mudah, kemudian yang simple untuk diucapkan. Contohnya seperti tadi yang saya sampaikan itu. Gitu. Ya. Jadi ini adalah terkait tentang beberapa hal terkait pernikahan, harus dipahami lagi bahwasanya tadi nikah itu bisa menjadi apa hukumnya? Bisa menjadi wajib. Wajib ini bagaimana Pak maksudnya? Wajib ini ketika seseorang itu sudah mampu dan sudah tidak bisa menghindari yang namanya zina. Maka wajib bagi dia untuk menikah gitu. Dan orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika tidak, ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.
Tapi kalau hukum aslinya adalah sunnah, ya. Hukum aslinya adalah sunnah. Kemudian dia mubah, kemudian dia juga bisa makruh. Nah, kalau sunnah mubah ini fenomena yang biasa kita lihat ya, banyak orang kan. Selanjutnya kalau dia di makruh, hal ini terjadi jika seseorang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor penyakit atau wataknya. Jadi ada penyakit yang kalau mungkin dia menikah takutnya akan menularkan kepada yang namanya istrinya ataupun wataknya. Wataknya ini mungkin terlalu hiperaktif gitu kan, dan belum bisa disembuhkan sampai dia umur balik dan sampai umurnya itu mantap untuk menikah. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, sehingga jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan orang tersebut tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Kemudian yang terakhir, haram. Hukum nikah juga bisa menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangganya. Misalnya, tidak mampu berhubungan seksual, ya kan? Atau tak memiliki penghasilan sehingga besar kemungkinan ia tidak bisa menafkahi keluarganya. Karena gini, karena kalau sudah menikah, ya, kalau sudah menikah, yang namanya uang suami itu ada hak istri di dalamnya. Maka betul tuh yang dikatakan sama perempuan, sama orang-orang biasa di medsos. Uang laki-laki, di dalam uang laki-laki ada uang istri. Di dalam uang istri tidak ada uang laki-laki. Nah, itu betul. Itu betul. Ataupun uang suami adalah uang istri. Uang istri bukan uang suami. Kan gitu. Ada kan biasanya meme ataupun pelesetan seperti itu. Itu betul. Karena memang yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Jadi kalau dari perempuan nanti misalkan dia, misalkan suami istri dua-duanya kerja dan gajinya sama-sama besar gitu ya. Yang satu suaminya 10 juta, ternyata istrinya lebih besar 15 juta. Gitu kan. Nah, dengan gaji yang sedemikian itu, si suami tetap harus ngasih yang namanya nafkah. Nafkah apa? Sandang, pangan, papan. Itu wajib. Jadi rumahnya harus ada, bukan maksudnya dia harus memfasilitasi yang namanya tempat tinggal, kemudian pakaian, kemudian makanan. Kan gitu. Nah, dari mana? Ya dari uang yang dari gajinya itu. Jadi mungkin per bulan berapa untuk dapur, ya kan? Nah, ketika nanti ada misalkan istri ingin memberikan yang namanya uang kepada suami, itu jatuhnya bukan kewajiban bagi seorang istri. Ya, mau si suami gajinya sebulan 1 juta, si istri gajinya sebulan mungkin 10 juta, tetap yang namanya si istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kepada suami. Kalau memberikan itu jatuhnya adalah pemberian ataupun sedekah. Paham ya di sini ya, harus paham di sini. Jadi kalian mungkin nanti menikah suaminya belum menemukan pekerjaan, ataupun belum ini, jangan dibuat down, dibantu, dimotivasi, kemudian dihibur, kemudian dicarikan solusi. Jadilah problem solvernya, gitu kan? Kemudian kalian yang perempuan sudah punya pekerjaan yang mapan, gitu, tetap bantu suaminya, gitu, agar menemukan pekerjaan yang ideal, kan gitu. Nah, jadi ketika sudah menikah ini harus paham konsekuensi yang akan terjadi setelahnya. Kita harus menafkahi istri dan wajib hukumnya. Karena tertulis di buku nikah itu, jika saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan berturut-turut, maka saya siap untuk digugat cerai. Itu ada tulisannya itu di buku nikah itu. Nanti kalian akan memilikinya lah gitu. Oke ya, jadi itu. Ada tambahan lagi yang lain? Silakan, kalau sudah tidak ada bisa ditutup oleh teman-teman kita. Itulah tadi penyampaian dari penyimpulan Bapak Akbar Al-Fahmi. Untuk sekalian juga mengakhiri pertemuan mengenai pembahasan kelompok 7 ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedikit banyak sudah ada lah ya pandangan ataupun beberapa apa ya masukan dan juga ilmu yang kita dapat dari diskusi yang kita
laksanakan pada hari ini gitu. Jadi intinya sekarang ini kalian fokus on the track, focus on your track. Tracknya apa? Track kalian ini adalah sekarang sedang studi. Bagi yang perempuan khususnya saya nasihati, saya berikan yang namanya pesan, kalian harus selesaikan S1 dulu. Gitu. S1-nya diselesaikan dulu. Jangan sampai nanti ada lelaki soleh yang datang, kemudian, wah ini kayaknya kalau saya lepas ini saya akan menyesal. Asik. Ya kan? Nah, jangan seperti itu. Pokoknya selesaikan yang namanya S1 dulu. Itu sebagai garis aman. Ya, itu sebagai garis aman. Yang laki-laki terserah, silakan ya. Kalau kalian ingin ngambil S2 dulu, boleh juga. Sampai nanti di pertengahan S2 menikah, boleh juga. Nggak apa-apa. Yang jelas, tadi harus dilihat syaratnya nikah itu apa. Kalau ngebet banget pengen nikah tapi calonnya belum ada, ya sama saja. Kan gitu. Tetapi kita harus melihat juga bahwasanya ridhallahi fi ridhal walidain. Sebelum kita ingin menjadikan seseorang perempuan pendamping hidup kita harus meminta ridho orang tua. Ridho orang tua itulah segala-galanya. Karena tadi saya katakan ridhonya Allah terdapat di dalam ridhonya orang tua. Gitu. Misalkan kalian sudah punya calon nih yang laki-laki, harus dilaporkan, harus diperlihatkan kepada orang tua kalian gitu. Pasti nanti yang ditanya gimana sholatnya kan gitu, gimana bacaan Al-Qur'annya, gitu. Gimana perangainya kan gitu. Pasti yang dilihat itu dulu. Maka patokannya sekarang ini ya harus dilihat yang pertama adalah agamanya. Kemudian yang kedua adalah parasnya. Kata Nabi parasnya memang harus dilihat juga. Kemudian juga akhlaknya kan gitu, akhlaknya. Bacaan Al-Qur'annya, kemudian sholatnya bagaimana, itu harus diperhatikan, seperti itu harus dilihat juga. Jangan sampai kita tersilaukan dengan paras semata, tetapi kita tidak melihat yang namanya akhlaknya gitu. Ini baik yang laki-laki ataupun yang perempuan ya. Itu yang perempuan nasihat saya, jadi harus jangan fokusnya sekarang, jangan pecah dulu, nanti dulu urusan nikah itu karena perjalanan kalian masih panjang. Ya, yang laki-laki juga apalagi. Tapi kalau sudah menyentuh umur 30, yang laki-laki ini sudah harus wanti-wanti lah, ataupun sudah lampu kuning itu, sudah lampu kuning. Maka harus mencari, betul-betul mencari, jangan sampai lebih dari 30. Apalagi yang perempuan. Nah, perempuan itu 25, 26 lah sudah menjadi lampu kuning untuk kalian. Kalau memang belum, ya silakan minta kepada orang tua mungkin dicarikan ataupun dipertemukan, ta'aruf dan lain sebagainya ya. Jadi itu sekilas dari saya sebagai closing statement ya. Kita cukupkan kuliah kita, ini pas sekali 10 menit lagi jam 9. Kebetulan saya juga ada acara nanti mau ke Lampung Utara, mau mengantar keluarga ke sana, ada acara di sana. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan nanti. Oke, sehat semuanya ya. Kita cukupkan kuliah kita pada hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya ya dan juga diskusinya. Dan selamat liburan. Selamat liburan tahun baru 2021 walaupun liburannya di rumah saja. Mudah-mudahan kita disehatkan. Kalau ingin keluar, silakan pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, ya protokol kesehatan tetap jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Khairan, Pak. Makasih Dimas. Makasih Laude. Ya ampun. Ampun.